Halo selamat pagi saudara, kini saatnya saya, Tia Anissa, mengantarkan sejumlah berita dari Makassar. Berikut 3 informasi utama di antaranya. Puting beliung terjang Desa Pejukukan, Kabupaten Bantaeng, sejumlah rumah rata dengan tanah. Pelaku pembusuran bayi 1 tahun di Kota Makassar ditangkap. Pelaku mengaku salah sasaran. Tangisan hingga jeritan mewarnai vaksinasi anak di Kota Makassar. Kamar seorang ibu didobrak sekelompok ibu-ibu lain karena masalah utang. Para penagih utang dari Permodalan Nasional Madani sengaja merekam aksi mereka saat menagih utang ke Hamsinah, pedagang nasi kuning. Peristiwa yang terjadi di kediaman Hamsinah di Jalan Pelita Borong, Kecamatan Palangga, Kabupaten Goa ini sampai membuat takut anak Hamsinah. Para penagih utang ini meminta Hamsinah segera membayarkan utangnya, jika tidak videonya akan viral. Hamsinah pun membayarkan utang Rp200.000. Sayangnya, meski sudah dibayar, video rekaman itu tetap disebar. Anak Hamsinah pun tak mau bersekolah karena takut dan malu atas peristiwa penagihan itu. Menunggak baru 3 hari. Oh, yang menunggak. Terus yang kedua itu ada sedikit cuma ditanggung sama anak-anak semua yang pada saat orang tua saya meninggal. Oh, berarti menunggak Iya. karena orang tua meninggal. Tapi itu menunggaknya baru 1 kali? Iya, baru. Saya telepon kakak, bilang minta tolong dulu diantarkan uang 200 karena bapaknya belum pulang nanti sore. Jadi kita bayar pada saat dia mendobrak itu Mendobrak supaya tidak diviralkan. Iya, sudah saya bayar, terus saya kasih tahu, tolong dek nah jangan viralkan nak, karena saya sudah bayar ini. Iya bu, sebagai bukti buat siapa tahu saya dia apa-apain sama ibu. Diketahui Hamsinah meminjam modal Rp7 juta ke Permodalan Nasional Madani Mekar untuk membuat usaha nasi kuning. Aturannya, Hamsinah harus membayar Rp188.000 per 2 minggu. Namun, Hamsinah yang baru sekali menunggak selama 3 hari itu ditagih dengan mendobrak kamar rumahnya. Padahal Hamsinah telat membayar utang karena ibunya baru meninggal dunia. Zainuddin melaporkan dari Kabupaten Goa. Sejumlah pemuda beratraksi liar di ruas jalan Kota Makassar. Di tengah ramainya lalu lintas, mereka tak ragu untuk freestyle, ditambah lagi tanpa memakai helm. Polisi pun bergegas menangkap para pemuda ini. Saat berpatroli di Jalan Perintis Kemerdekaan, tim Penikam Polrestabes Makassar menghentikan rombongan pemuda yang tak memakai helm. Ternyata salah satu dari 3 motor yang dihentikan adalah motor yang ada dalam video yang viral. Komandan Tim Penikam Polrestabes Makassar mengatakan kelompok pemuda yang terjaring razia dibawa ke Mapolrestabes Makassar. Polisi juga menemukan seluruh kendaraan tidak dilengkapi surat kendaraan dan plat nomornya sudah mati. Ketiga kendaraan tersebut, para pengendara tidak menggunakan helm. Akhirnya tim melakukan pemeriksaan terhadap ketiga atau rombongan tersebut. Akhirnya kami dapatkan semua kendaraan tidak memiliki surat. Kemudian salah satu kendaraan yang di mana ada pada saat itu merupakan salah satu kendaraan yang sering melakukan freestyle di Kota Makassar atau melakukan kegiatan-kegiatan yang melanggar aturan lalu lintas yang ada di Kota Makassar ini. Untuk proses hukum lebih lanjut, 3 motor ditahan di Satlantas Polrestabes Makassar. Para pemuda juga dijatuhi sanksi tilang. Andi Mamasardi melaporkan dari Kota Makassar. Unit Reskrim Polres Suara menangkap seorang nelayan yang mencuri ponsel di pelabuhan tempat pelelangan ikan di Kota Palopo. Ternyata pelaku Aras Kudus merupakan komplotan pencuri elektronik dan kendaraan bermotor di Kota Palopo. Dalam perjalanan, polisi menginterogasi pelaku untuk menangkap pelaku lainnya dan tempat persembunyian barang curian. Hah? Kita jemput dulu. Artinya di mana tuh Polisi akhirnya menangkap komplotan pencuri lain Akbar Badawi yang berstatus sebagai mahasiswa.
Dari penangkapan ini polisi temukan 6 motor, 3 ponsel, dan sebuah laptop dari hasil kejahatan mereka. Kejadian pencurian handphone, kemudian pencurian laptop, dan juga ada kendaraan bermotor sebenarnya. Jadi pelaku ini adalah pelaku yang spesialis pencurian, tidak hanya handphone, tidak hanya laptop, tapi juga melakukan kegiatan pencurian curanmor. Nah, kita akan melidik lebih jauh lagi apakah ada keterkaitan antara TKP yang satu dengan TKP yang lain. Namun upaya-upaya kita melakukan upaya pengembangan sudah kita lakukan, dan mudah-mudahan kita bisa melakukan pengembangan sehingga kemungkinan jaringan yang terbentuk bisa kita ungkap nanti. Kini kedua pelaku dijerat pasal 363 KUHP dengan ancaman hukuman paling lama 7 tahun penjara. Wahyudi Baso melaporkan dari Kota Palopo. Pelaku pembusuran bayi 1 tahun di Kota Makassar akhirnya ditangkap. 6 pemuda diciduk di tempat persembunyiannya di Jalan Pautere, Kota Makassar. 1 dari 6 orang yang ditangkap ditetapkan sebagai pelaku utama yang membusur bayi 14 bulan itu. Dari hasil interogasi, pelaku mengaku salah sasaran. Pelaku, Reza, yang berusia 20 tahun hendak memanah seorang pemuda yang menjadi musuhnya di Jalan Galang Kapal pada Senin lalu. Namun anak panah yang dilepas ternyata mengenai bayi yang sedang melintas bersama pamannya. Jadi motifnya itu ya udah, artinya dia tidak sengaja melepaskan busur dan mengenai korban. Untuk motifnya masih kita dalami apakah yang bersangkutan ini kenal dengan lelaki yang membonceng bayi ini, masih kita dalami. Namun untuk saat sementara ini berdasarkan keterangan yang bersangkutan, dia sengaja melepaskan busur ke arah anak pemuda yang dianggap lawannya pada saat itu. Saat ini korban yang tertancap anak panah sudah berada di kediamannya. Korban sempat mendapatkan tindakan medis berupa 5 jahitan akibat anak panah yang menancap di pipi kanannya. Orang tua korban berharap pelaku bisa dihukum setimpal sesuai perbuatannya. Ya, semoga dihukum setimpal. Semoga berkaya penjara juga. Ini anaknya sempat dirawat di rumah sakit ya ini? Iya dong, sempat. Itu bagaimana biayanya Tanggung sendiri. Oh, begitu. Dia masih umum. Pak, berapa jahitan yang didapatkan? 5 jahitan. Tersangka Reza dijerat pasal 80 Undang-Undang Perlindungan Anak dan pasal penganiayaan dengan ancaman hukuman sekitar 5 tahun penjara. Polisi terus mengembangkan kasus ini untuk mencari tersangka lain selain Reza dan kelima rekannya agar teror anak panah tidak kembali menelan korban. Zainuddin melaporkan dari Kota Makassar. Teror geng motor terjadi di Desa Bontolandra, Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar. Seorang pelajar 17 tahun jadi korban ditikam komplotan geng motor di Jalan Metro Tanjung Bunga, Kota Makassar pada Kamis dini hari. Korban kini terbaring karena luka di punggung belum sembuh meski telah dirawat. Pria 27 tahun asal desa Pakaba juga jadi korban serangan geng motor. Peristiwa terjadi saat Dahlan dan sejumlah rekannya hendak berkumpul di Jalan Poros Galesong. Tiba-tiba geng motor datang dan menyerang mereka. Korban terluka di kaki akibat sambetan badik. Saat malam itu kami lagi kumpul-kumpul bersama teman-teman di rumah. Tiba-tiba datang segerombolan orang kurang lebih 7 motor. Ada yang berboncengan 3, ada pula yang berboncengan 2 orang. Iya, kalau total jumlah orang itu sekitar 20-an ya. Iya. Itu dia menyerang. Iya, langsung menyerang. Teror geng motor di kawasan Galesong ini cukup meresahkan warga. Warga mengatakan terdapat banyak geng motor yang berkeliaran di sekitar permukiman mereka. Rombongan banyak. Puluhan ya geng motornya. Puluhan. Pas selama ini kita dengar memang geng motor ini meresahkan masyarakat bagaimana? Iya, sangat merasakan. Meresahkannya dia. Bang, harapannya sendiri Pak terkait maraknya geng motor ini? Semoga bisa ditindak keras. Korban dan warga berharap polisi bisa menangkap geng motor yang kerap beraksi di perbatasan Makassar dan Takalar ini. Zainuddin melaporkan dari Kabupaten Takalar.